Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini, catatkan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah, penuh dengan curahan rahmat-Mu, penuh dengan hikmah ya Allah. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang yakin padamu, hamba yang istiqomah, hamba yang Engkau jauhkan dari bala wal fitnah. Kabulkan doa kami ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengarkan, maha tahu isi hati, maha tahu segala-gala yang terjadi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada bohong yang tidak diketahui Allah, tidak ada khianat yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya nyata bagi Allah. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, tidak bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut, yang muflis? Saya bacakan hadisnya, semoga ini manfaat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih nomor 2581, karena panjang saya baca terjemah. Telah berkata kepada kami Khutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr, telah berkata kepada kami Ismail dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, tahukah engkau orang yang muflis, yang pailit, yang bangkrut? Lalu para sahabat mengatakan, yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang dengan membawa pahala di hari kiamat, pahala sholat, saum, zakat, tapi dia datang dengan membawa dosa, telah mencaci si fulan, menuduh si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si fulan, memukul si itu. Maka orang yang terzalimi akan diberikan pahala kebaikan si pelaku kezaliman, dan orang yang terzalimi lainnya akan diberikan kebaikan si perilaku zalim, dan kebaikannya telah habis sebelum tuntas dosanya. Maka dosa orang yang dizalimi akan diambil oleh yang menzalimi, lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi menjadi orang yang banyak berbuat baik itu tidak cukup. Ahli sholat itu tidak cukup.
kalau dia tidak menjaga diri dari perbuatan zalim. Ini penting hadirin, karena kita sering fokus untuk mengisi ember dengan air tapi lupa menutup bocorannya. Kita lihat bagaimana mujahid yang sampai mati di medan perang tetap jadi ahli neraka. Bukan kurang amalnya, bukan kurang beraninya, bukan kurang pengorbanannya, yang kurang ya satu saja, hatinya lebih sibuk mencari penilaian makhluk daripada mencari keridhaan Allah. Jadi kita fokus beramal tapi kita tidak fokus untuk mencari penghancur amal, itu masalah. Hadirin sekalian, kita sering ke masjid, sholat jamaah, malam tahajud, ikut odoj, one day one juice, sedekah lancar, tapi pada saat yang sama kita masih pelihara penyakit ria, takabur, dengki, sombong. Hancur tuh semua amal kita, karena setiap penyakit hati akan berbuah kezaliman. Saya baru sembuh dari sakit, proses sembuh. Ini sakit lahir ya. Seperti apa? Diperiksa dokter, dibawa ke rumah sakit, darah diambil, jantung diperiksa, bayar lagi, mahal. Nurut, diam, tidur, jangan bergerak, tetap bergerak karena nggak mungkin ada, tapi dibatasi, tidak boleh jalan, jangan ceramah, cicing, nurut hadirin, jangan saum dulu, nurut, tidak boleh berkuda, ketahuan oleh dokter memanah, jangan memanah, nurut. Luar biasa. Sesudah pengobatan sedemikian rupa, minum ini, makan ini, jangan, nurut. Jangan dulu ceramah, nurut tadi. Cing, sebulan tidak ceramah dan dunia baik-baik saja ya. Mulai agak sembuh. Jangan terlalu capek, nurut. Ini penyakit lahir, nurut. Padahal penyakit lahir itu diobatin ujungnya sama, mati. Tapi penyakit kolbu itu enggak berakhir di dunia ini. Kalau penyakit lahir mati, kita ujungnya selesai itu. Tapi hitungan penyakit hati dihitung tuh, dikubur di akhirat, jatuhnya bangkrut. Sekarang berapa mujahadah kita supaya kita bisa selamat dari penyakit hati? Ini yang jarang dilakukan. General check up kemarin, darah ambil ini, wah semua WAK, BAB, wah diperiksa, jantung, ronsen, mayar itu hadirin, dipangbayarkan maksudnya. 2 kali diperiksa hanya untuk mendeteksi penyakit lahir. Berapa kita mau bayar untuk mendeteksi penyakit hati? Harusnya ada laboratorium, lab khusus penyakit hati. Masalahnya kalau penyakit lahir itu ngaku sakitnya dan mau diobati, nurut, bayar lagi. Tapi penyakit hati dikasih tahu, ngambek Pak. Bapak ada gejala sombong, tampilin siapa orang.
ngambek hadirin, malah mau nempeleng. Coba ke dokter, ya enggak? Saudara ada gejala penyakit kolesterol, tempeleng ya dok? Nggak mungkin hadirin. Obatnya apa dok? Itulah masalah terbesar kita. Hanya untuk penyakit lahir kita bisa habis-habisan itu. Harusnya lebih habis-habisan ngobatin penyakit hati, karena efeknya dunia nelangsa, dikubur disiksa, akhirat neraka. Setuju kita bikin pemeriksaan pendeteksi penyakit hati? Kelihatannya udah nggak setuju, belum apa-apa. Itu hadirin, saya mikir selama sakit hanya untuk sembuh dari penyakit lahir, waduh, perjuangan pengorbanannya banyak. Termasuk kemarin pergi ke Australia itu dalam rangka merefreshkan, aduh, nggak ceramah bisa tuh. Sekarang bagaimana ngobatin penyakit hati? Benar? Harusnya lebih all out hadirin, habis-habisan. Karena badan sehat, hati berpenyakit, sengsara tetap. Demikianlah hadirin, itu saja ceramahnya kali ini. Judulnya itu ya, isinya sekarang. Pelajaran dari Australia kemarin, ternyata yang sangat penting kalau bekerja dan sekolah itu adalah penjelasan rambu-rambu tidak merugikan orang lain. Jadi bukan pelajaran senyum yang paling penting, ternyata pelajaran dilarang mencaci, dilarang memaki, dilarang melakukan perbuatan yang membuat orang lain rugi. Nih dalilnya, kalau kita banyak belajar sholat itu bagus, sedekah itu bagus, ngaji itu bagus, tapi sehebat apapun amal kita